Makrifat dengan makrifat iblis. Awalnya sudah benar bahwa di dalam diri kita ada tiupan Allah. Betul. Bapak Ibu, tapi di dalam diri kita bukan Ahmad. Di dalam diri kita adalah pecahan-pecahannya, percikan-percikannya. Ahmad ini tiupannya. Allah pandang Ahmad. Maka memancarlah dari Ahmad itu cahaya. Memancar cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Apa? Nurnya bernama Muhammad. Itu ya. Berarti nur beda nggak dengan ruh? Ahmad itu pangkatnya apa tadi? Ruhullah. Ini kalau nggak nyatet hilang. Catat. Kalau punya catatan. Kalau nggak terpulang catat ya. Masih saya ingat nggak? Waduh, buka YouTube. Antum cerdas juga ya. Aneh gaptek juga lupa kalau ada YouTube. Ahmad ini apa pangkatnya? Ruh dan dia satu. Dari ruh inilah kemudian menyebar nur. Nur ini kemudian kita sebut nur Muhammad. Dari ruh itulah kemudian terpercik hembusan-hembusan kecil. Itulah jadinya kita. Maka kita ini bersumber dari Ahmad. Maka Ahmad ini ada sebutannya biar paham. Kalau kita keluar dari perut seseorang, yang mengeluarkan namanya apa? Ibu. Ibu pebatu. Ibu. Beneran. Itu istilah aja ya. Ahmad ini disebut dengan Ummul Ruh atau Ummul Arwah. Ibunya ruh. Bukan berarti dia melahirkan, bukan. Ini istilah aja. Bahwa ruh bersumber dari bukan dari Ahad. Jangan GR ya. Jangan GR dulu. Kawan udah GR, dalam diriku ada Ahad. Cemen. Gak ngerti makrifat namanya. Sok terlalu nafsu mau jadi fana dan bakok dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum, masih jauh perjalanannya. Ini perjalanan yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi berpulang kepada Allah harus paham ini. Inilah yang ada di kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Isa punya ayah enggak? Secara fisik enggak punya ayah. Tapi kalau ruh sudah terpercik ke dalam perut Sayyidatuna Maryam, dia pasti jadi walaupun enggak ada ayahnya. Itu metodologisnya kenapa ada anak tanpa ayah. Ya. Nabi Adam ada ayah nggak? Ada ibu nggak? Tapi Adam yang ini ada ayahnya. Ada ibunya nih. Orang Betawi. Tagadai di Pekanbaru. Di Pegadaian. Deket-deket aneh ente dibully terus. Ya. Percikan ruh Ahmad itu yang intinya setelah Allah genggam beberapa bagian tanah, lalu Allah pindahkan salah satu bagian daripada inti Ahmad yang disebut Nur Muhammad kepada tanah tadi. Jadilah dia Adam. Apa yang dibaca dalam itu? Kun. Ya, itulah kenapa ada orang muncul di dunia tanpa ayah, tanpa ibu, itu sejarahnya. Secara metodologinya begitu. Yang penting Sang Ahmad memercikkan salah satu hembusan darinya, maka terjadilah semuanya. Paham ya? Paham nggak? Dari Nur Muhammad ini
tubuh kita ada, kolbu kita zahir. Dari ruh Ahmad itu, ruh kita sekarang bisa mendengar, bisa melihat, membuat Bapak Ibu mau mengejar suatu pengetahuan meskipun jaraknya jauh. Itu karena si ruh ini. Kalau nggak ada ruh ini, nggak mungkin Bapak mau hadir. Jarak jauh, udah jam segini, jam berapa nih? 10:30. Karena ruh ini nggak ada harinya dia. Hari dia cuma satu. Aku tambah kenal Allah, titik bagi dia itu. Mau jauh, mau dekat, mau tidur, nggak tidur, bagi dia yang penting dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ruh itu malam adalah tidak kenal Allah. Bagi ruh itu siang adalah saat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dia. Barulah kita terpancar dari sini semua. Oleh karena itu tadi, Sayyiduna Isa, dia mengenal ibu hakikinya bukan Sayyidatuna Maryam. Ibu hakikinya siapa? Ahmad. Maka dia mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian mubasyirun. Dengan apa aku mengabarkan? Birasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang seorang bernama Ahmad. Jadi Nabi Isa itu enggak menyebut nama Muhammad karena dia tahu dia langsung dari Ahmad. Itulah yang diakui oleh Kubas atau Kufas ibn Asyam. Engkaukah yang lebih tua dari Rasulullah atau Rasulullah lebih tua dari engkau? Jawaban beliau apa? Kufas ini waktu Abraha masuk bawa gajah ke Mekah, dia lihat. Berarti dia udah jadi anak-anak. Nabi Muhammad baru lahir tahun gajah. Tuan mana? Ibnu Asyam. Tapi ketika Ibnu Asyam ditanya, ente lebih tua, kamu lebih tua, engkau lebih besar, atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau lebih tua Rasul. Tapi kalau lahir duluan aneh. Bingung gak tuh? Lebih tua, tuaan Rasulullah. Tapi kalau lahir, tuaan aku. Berarti Ibnu Asyam, Kufas atau Kubas Ibn Asyam paham ilmu yang namanya umur ruh. Umur daripada ruh. Bahwa ruh ini kadang ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Ruh yang lebih tua, ruh yang faham. Maka siapa yang ditakdirkan faham malam ini, ruhnya sudah ditakdirkan dewasa. Tapi kalau ini Buya ini ngomong apa? Berarti Anda belum cukup umur, wahai ruh. Selamat belajar lagi. Nah, dari sinilah kemudian muncul alam semesta.